Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Materi kali ini adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Minggu kemarin syarat terjadinya interaksi yang pertama adalah saling bergantung. Sekarang adalah syarat yang kedua, yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Misalkan anak ya, ini coba Pak Guru pakai pen saja. Ini wilayah A. Misalkan di wilayah A. Ini wilayah A ini anak ya. Ini wilayah A ini Pak Guru kali ini. Ini wilayah A ini surplus sayuran minus ikan. Lebih sayur dan kurang ikan. Sedangkan wilayah B surplus ikan minus sayuran, kebalikannya. Wilayah C, anak ini ya. Ini wilayah C ini. Ini wilayah C surplus ikan minus sayuran. Cuma antara wilayah A ke B ini lebih dekat secara jarak ke wilayah C. Jadi wilayah A itu lebih dekat ke C daripada ke B. Oleh karena itu, ya, interaksi yang paling kuat, interaksi ke ruangan yang paling kuat adalah wilayah A dan wilayah C, ya. Kesempatan antara. Jadi lebih kuat interaksinya kepada yang daerahnya yang dekat. Eh, Wilayah A butuh, ya, butuh ikan, ya. Tentunya kalau butuh ikan itu, ngapain harus jauh-jauh ke wilayah B? Yang dekat saja ada, ya. Begitu juga C. C ini kan butuh sayuran. Untuk apa jauh-jauh ke wilayah C? Mending yang dekat saja ke wilayah A. Ya seperti itu anak-anak. Contohnya kita lanjut. Yang ketiga ya, kemudahan transfer. Jadi anak-anak ya, syarat interaksi antar ruang yang ketiga adalah kemudahan transfer. Transfer availability. Yang pertama, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi anak-anak ya, untuk mengangkut barang antara wilayah ke wilayah itu kan butuh biaya. Jangan sampai biayanya itu lebih tinggi daripada barangnya. Nah, oleh karena itu, interaksi antara ruang itu, ini yang terakhir ini kemudahan transport ya. Misalkan jalannya yang enak, memilih jalan yang lebih enak daripada yang misalkan wilayah A butuh sayuran ke wilayah B. Nah, wilayah A juga butuh sayuran ke wilayah C, tapi ke wilayah B itu jalannya berkelok-kelok dan jalannya rusak. Mending ke wilayah C yang jalannya bagus. Itu namanya kemudahan transport. Nah, selanjutnya anak yang kedua ini yang udah, jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi ruang tidak akan terjadi. Jadi anak-anaknya, kalau biaya untuk pengangkutan atau transfer barang atau distribusi barang itu lebih tinggi ya daripada keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi anak-anak ya. Untuk apa wong tujuannya berdagang itu untuk cari laba. Kalau rugi untuk apa berdagang? Selanjutnya anak-anak ya, yang ketiga, kemudahan transfer dan biaya diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jadi kemudahan transfer ini bergantung dari kesediaan infrastruktur seperti sarananya bagaimana, jalannya bagaimana, angkutannya bagaimana, angkutan apa yang bisa misalkan ke daerah yang jalannya
tidak bisa dimasuki oleh mobil, karena tidak bisa dimasuki oleh mobil, maka para pedagang itu akan memakai jasa bendi atau apa. Ini juga sarana itu juga eh, apa, merupakan bagian yang ketiga ini, kemudahan transfer. Kalau tidak mudah, bisa jadi transaksi antar uang itu tidak akan terjadi, anak-anak ya. Kita lanjut. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan, anak ya. Eh, Materi berikutnya akan Pak Guru sampaikan di pertemuan minggu depan. Tolong anak-anak ya, komentari eh, YouTube-nya Pak Hairil, isi nama dan kelas. Atau juga syukur-syukur kalau kalian bertanya, akan Pak Guru jawab ya anak-anak ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.